Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, semoga kalian sehat-sehat ya. Tetap semangat, tetap belajar, walaupun kondisi ya seperti itulah, kalian tahu sendiri. Pada episode kali ini di YouTube saya akan memberikan materi untuk kelas 11 khusus multimedia, yaitu tentang peluang. Peluang ini termasuk salah satu ilmu matematika yang berhubungan dengan probabilitas atau teori kemungkinan. Jadi segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Seperti contohnya begini, kalian pernah tahu ada gerhana matahari, gerhana bulan, itu kan kejadian alam, tapi bisa dihitung kapan nanti akan terjadi gerhana matahari, kapan akan terjadi gerhana bulan. Nah, itu ada ilmunya, namanya ilmu peluang ya. Jadi kalian harus siap menerima ilmu ini dengan sungguh-sungguh ya, jangan segan-segan nanti bertanya ya setelah materi ini. Oke, terima kasih ya, tetap jaga kesehatan ya. Oke, kita mulai ya. Tadi yang seperti kita akan bahas yaitu mengenai peluang. Peluang itu merupakan salah satu teori dari probabilitas atau teori kemungkinan. Nah, untuk mengetahui tentang peluang dan probabilitas, kita harus paham dulu definisi-definisinya, yaitu apa sih yang disebut dengan percobaan atau eksperimen. Percobaan adalah usaha yang memunculkan kemungkinan-kemungkinan tertentu. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Titik sampel adalah semua anggota ruang sampel. Banyaknya anggota ruang sampel dinotasikan dengan NS. N itu jumlah dari sampel, jadi NS ya lambangnya. Nah, kita belajar dari contoh ya. Contoh pada percobaan melempar sebuah dadu. Ya, ini gambar dadu, kalian tahu lah ya, yang suka main ular tangga pasti paham lah dadu. Diperoleh titik sampelnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tapi bentuknya bukan angka seperti ini kalau di dadu titik-titik ya. Kemudian himpunan ruang sampelnya yaitu ada 6. Jadi titik sampelnya itu titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, 5, dan 6. Tapi ruang sampelnya jumlah keseluruhannya ada 6 angka. Cara menentukan ruang sampel suatu percobaan ada 2, yaitu dengan cara membuat tabel, kemudian yang kedua membuat diagram pohon. Apa sih? Seperti apa sih gitu ya. Kalian pasti bertanya. Contoh soal, suatu percobaan melempar 2 uang logam yang dilakukan bersama-sama. Dengan cara kita membuat tabel ya. Kita bikin seperti ini. Tabelnya ada mata uang ke 1, ke 2, titik sampel. Nah, kalau di koin itu biasanya uang koin. Mau uang koin yang 1000, mau uang koin yang kamu suka main di game dingdong ya, game dingdong di Ion misalnya, itu pasti ada angka, ada gambar. Angkanya itu nilai nominal uangnya, gambarnya itu di belakangnya biasanya ada gambar burung Garuda atau ada gambar lambang negara kita. Nah, jadi mata uang ke-1 itu bisa angka. Nah, uang yang kedua bisa juga angka, sehingga titik sampelnya kita tulis angka-angka. Bisa juga teori kemungkinannya munculnya angka yang di mata koin kedua muncul gambar. Titik sampelnya angka gambar. Bisa juga mata uang ke-1 muncul gambar. Mata uang kedua muncul angka, sehingga titik sampelnya gambar angka. Bisa juga kedua-duanya muncul nanti gambar dan gambar, sehingga titik sampelnya jadi gambar-gambar.
AA, AG, GA, GG. Ada 4 kemungkinan nanti yang akan kalau kita mata uang logam tersebut dilempar bersama-sama. Ya, jadi A itu munculnya angka, G itu munculnya gambar, sehingga dapat diambil kesimpulan ruang sampelnya ada berapa? Ada 4, yaitu AA, AG, GA, GG. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan mana titik sampel, mana ruang sampel. Dan dengan cara membuat diagram pohon, ya kita tulis dalam uang itu ada angka, ada gambar. Nah, dalam angka itu bisa ada 2 kemungkinan yang muncul, nanti ada angka, ada gambar. Bila kita lempar bersama-sama, sehingga ini ke sini ditarik, A dengan A jadi angka-angka, A ditarik dengan G jadi angka gambar. Begitu pula dengan yang gambar, bisa muncul angka, bisa muncul gambar, sehingga G kita ambil garis GA jadi GA, GG jadi GG. Sama ya dengan titik sampel di sini. Jadi ruang sampelnya juga sama, yaitu ada 4. Jadi menggunakan cara apapun hasilnya tetap sama. Nah, sekarang kita belajar peluang suatu kejadian. Apa sih peluang suatu kejadian? Peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Ya, ini saya kasih rumusnya dulu. Di peluang P itu peluang munculnya angka, yaitu nilai angka dibagi nilai ruang sampelnya. Jadi PA itu adalah nilai peluang munculnya kejadian A, NA itu banyaknya kejadian A. Contoh, peluang munculnya angka genap dalam sebuah dadu. Di dalam dadu itu angka genapnya ada 3, yaitu ada angka 2, 4, dan 6. Sehingga diambil kesimpulan peluang munculnya kejadian angka genap itu adalah 3. Nah, ruang sampelnya dadu itu ada 6 angka. Ruang sampelnya 6, sehingga peluangnya adalah 3/6. Nah, ini bisa kita perkecil. Ingat ya, kalau peluang ini kan bentuknya pecahan, harus disederhanakan. 3/6 kita bagi 3 atasnya, pembilangnya dibagi 3, penyebutnya dibagi 3, jadi 1/2. Sehingga peluang munculnya angka genap dalam sebuah dadu, peluangnya itu 1/2. Paham ya untuk istilah peluang ini? Kemudian nanti ada lagi setelah kita belajar peluang, munculnya frekuensi harapan atau ekspektasi. Nah, kalian sering kan dengar kata ini, ekspektasi. Ya, kamu itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, tidak sesuai dengan harapanku, misalkan seperti itu. Ada rumusnya ekspektasi peluang kejadian A, yaitu jumlah berapa kali percobaan dikali peluang munculnya kejadian A. Jadi keterangannya yaitu EA itu adalah frekuensi harapan A atau ekspektasi munculnya kejadian A. PA itu adalah nilai peluang munculnya kejadian A. Contoh soal biar jelas nih. Pak Sandi melempar koin, uang koin maksudnya ya, sebanyak 100 kali. Frekuensi harapan munculnya angka adalah berapa? Jadi di sini yang ditanya adalah angka, bukan gambar. Dalam koin itu kan ada angka, ada nilai nominal uang Rp1.000 misalnya. Nah, dia melempar koinnya sebanyak 100 kali, Pak Sandi. Bagaimana cara kita menjawab? Ya, cari dulu ruang sampelnya, yaitu angka gambar, berarti ada 2. Sedangkan munculnya angka itu cuma 1. Sehingga peluangnya munculnya angka yaitu 1/2. Berapa frekuensi harapan munculnya angka? Itu tinggal dikali peluang dikali jumlah percobaannya, yaitu 100 dikali 1/2, sehingga didapat hasilnya 50. Oke, sekian dulu dari saya. Nanti akan saya berikan tambahan untuk peluang ini berupa contoh-contoh soal untuk menjelang nanti kita belajar ulangan PTS ya, karena nanti banyak soal-soal saya yang seperti ini modelnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan terus belajar. Jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.